Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rutina Divaulido Saragi. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Statistik Sosial. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai tentukan mean, median, dan modus untuk setiap variabel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan variabel, yaitu untuk variabel pertama yaitu tingkat intelijensi untuk X1, tidak masuk kelas untuk X2, dan nilai ujian yaitu Y. Untuk mencari nilai mean, median, dan modus, yaitu kita klik di Analyze, terus Exploration, dan kita klik Descriptive. Lalu selanjutnya, semua variabel, baik variabel X1, X2, dan Y, kita pindahkan ke variabel dengan cara klik X1, kita klik panah, X2 panah agar pindah ke variabel, dan nilai ujian juga agar pindah ke variabel. Lalu di sini sudah muncul kolom untuk nilai mean dan median, namun nilai modusnya tidak muncul. Untuk nilai modusnya kita klik statistik, lalu kita centang yang mode. Nah, maka setelah kita centang mode, maka akan muncul modenya. Mode ini sama dengan modus. Jadi, untuk setiap variabel, untuk nilai mean pada tingkat intelijensi X1 sebesar 70,7, untuk mean di variabel tidak masuk kelas X2 yaitu 4,00, dan mean di nilai ujiannya yaitu sebesar 84,1. Dan untuk nilai median di tingkat intelijensi X1-nya itu 75, nilai median di tidak masuk kelas X2 yaitu 4, nilai median nilai ujian Y yaitu 85. Sedangkan untuk nilai modusnya itu di tingkat intelijensi X1 yaitu ada 65,0, nilai modus tidak masuk kelas X2 yaitu ada 3,00, dan nilai ujian nilai modusnya yaitu 75,0. Lalu selanjutnya saya akan menjawab nomor 2, yaitu lakukan uji prasyarat normalitas, multikolineritas, dan homosekdasitas pada model regresi. Namun sebelumnya saya akan melakukan edit variabel terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik nama variabelnya 2 kali, lalu kita akan menggantikannya di measure type-nya itu menjadi continuous. Lalu selanjutnya juga di bagian X2-nya ya, kita ganti continuous, dan nilai ujiannya measure type-nya diganti menjadi continuous. Lalu kita akan menentukan scatter plot-nya terlebih dahulu dengan cara mengklik exploration, lalu scatter plot. Untuk scatter plot pertama yaitu dengan cara mengklik tingkat intelijensi X1 dipindahkan ke X-axis dan nilai ujian Y dipindahkan ke Y-axis. Lalu untuk regression line-nya kita klik linear. Setelah scatter plot yang pertama muncul, kita akan mencari scatter plot yang kedua yaitu dengan cara exploration, dan kita klik scatter plot. Untuk scatter plot kedua yaitu dengan cara X2 kita pindahkan ke X-axis dan nilai Y-nya atau nilai ujiannya kita pindahkan ke Y-axis. Lalu di bagian regression line kita klik linear-nya. Lalu akan muncul scatter plot yang kedua. Lalu untuk mencari nilai normalitas, multikolineritas, dan homoskedasitas yaitu dengan cara kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear regression. Setelah muncul yaitu kita akan memindahkan nilai ujian Y, nilai ujian atau Y ke dependent variable. Lalu untuk tingkat intelijensi atau X1 kita pindahkan ke covariate, dan tidak masuk kelas atau X2 kita pindahkan juga ke covariate. Lalu selanjutnya kita klik yang bagian model builder, kita buat di blok 1 yaitu tingkat intelijensi atau X1, dan untuk
di blok 2 kita masukkan tidak masuk kelas di blok 2. Lalu selanjutnya kita klik assumption check. Kita checklist yang collinearity statistik, normality test, QQ plot of residual plots, dan Cook distance. Lalu untuk model fit-nya kita klik AIC, BIC, dan V-test. Lalu untuk model koefisiennya kita klik ANOVA test, standardized estimate, dan koefisien intervalnya. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan nilai normalitas, nilai multikolinearitas, dan nilai homoskedasitas di samping di bawah scatter plot ini. Lalu selanjutnya yaitu nomor 3, berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah. Untuk melihat itu seberapa persen, kita akan melihat pada tabel model fit measure, yaitu di R-2, yaitu di model pertama kita akan melihat berapa persen, yaitu dari R-2 di sini. Jadi jika dipersenkan yaitu menjadi 77,8% untuk model yang pertama. Lalu untuk variabel yang pertama. Lalu untuk variabel X kedua yaitu untuk melihat seberapa besar persenannya, yaitu dengan cara 0,868 ini kita persenkan berarti menjadi 86,8%. Jadi untuk X1 yaitu sebesar 77,8% dan X2 sebesar 86,8%. Lalu saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu rumuskan kesimpulan atas analisis regresi ganda yang telah Anda lakukan. Untuk membuat kesimpulannya, yaitu pertama kita akan melihat pada tabel normality testnya. Di sini katakan bahwa uji asumsi normalitas terpenuhi, yang mana hal ini nampak pada nilai P lebih besar dari 0,05. Di sini pada tabel normality testnya itu nilai P-nya 0,217, maka dapat dikatakan nilai uji asumsi normalitasnya terpenuhi karena melebihi dari 0,05. Lalu untuk QQ plotnya juga menggambarkan sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Di sini sebaran residunya mendekati garis regional. Lalu residual yang homogen ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak tampak pada grafik residual plot. Lalu kita akan ke tabel Cook distance. Di sini katakan bahwa nilai min-nya kurang dari 1, mengidentifikasikan bahwa kehadiran outlier dapat diabaikan, yang berarti outlier tersebut tidak terlalu mengganggu garis referensi. Dan di tabel ini Cook distance nilai min-nya yaitu 0,0700, maka dapat dikatakan Cook distance nilai min-nya kurang dari 1, dikatakan bahwa kehadiran outlier dapat diabaikan karena nilai min-nya kurang dari 1. Lalu uji asumsi berikutnya yaitu uji kolinearitas. Di sini dapat dilihat pada collinearity statistik, di mana model persamaan regresi mengharuskan tidak boleh ada korelasi antara prediktor antara X1 dan X2. Kriteria pengujian berdasar nilai variance affiliate factor atau VIF. Lalu kita akan pada tabel model fit measure. Di sini dikatakan bahwa model fit measure mengoperasikan dua model regresi, yaitu pada model pertama harus hanya menggunakan satu prediktor dan pada model kedua menggunakan dua prediktor. Lalu selanjutnya karena
memenuhi uji persyarat linearitas, maka dapat diketahui koefisien A dan B untuk persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A tambah B 1 kali X1 tambah B2 kali X2. Untuk mengetahui uji persyaratan linearitasnya, kita akan lanjut pada soal nomor 5. Lalu selanjutnya yaitu nomor 5, buatlah model persamaan garis regresi. Untuk mencari persamaan garis regresi Y, yaitu kita akan melihat pada tabel model koefisien nilai ujian Y. Kita terlebih dahulu akan memasukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 tambah B2 kali X2. Nah, setelah ini kita akan memasukkan angka-angka yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Itu Y sama dengan, untuk nilai A-nya kita dapat melihat di intercept di estimate, yaitu 53,056. Untuk B1-nya kita dapat melihat di tingkat intelijensi X1 estimate, yaitu 0,550. Baru dikali untuk X1-nya sendiri kita buat tetap, yaitu X1 baru tutup kurung, baru kita tambah. Untuk B2-nya kita dapat melihat dari tidak masuk kelas atau X2, yaitu di estimate hasilnya minus 1,944 dikali X2. Demikianlah hasil dari persamaan garis regresi Y. Demikianlah hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik Sosial. Sekian dan terima kasih.